大家好，我是 Adriel Tambunan。我有一个来自德西亚的高中生，我现在将主持这个321 podcast，和我以及还有我的朋友们。大家好，我的名字叫刘汉，我在这3年是在高中学习，我去了 SMA Santa Teresa，我很高兴见到大家。你好，我是 Alessandro Pierce，我上了12年级，就读于 Santa Teresa 高中，就修 IPS，我是家里唯一的孩子。你好，大家在这见到我 Renat Aditya，我来自12年级，学1年级，快是20岁，我去了 SMA Santa Teresa，我的爱好是足球，今天我将成为资源丰富的人。 Wah, kita hebat-hebat banget ya bahasa Mandarinnya. Tahu nggak sih pendengar kenapa kita memakai bahasa Mandarin sebagai pembukaan kita? Coba kasih tahu, Yon. Nah, iya, jadi di podcast 3-in-1 kali ini kita akan membahas tentang topik kita yakni globalisasi terhadap perubahan sosial budaya. Wah, bagus nih topik kali ini. Tapi sebelum masuk lebih ke dalam apa itu globalisasi dan sebagainya, saya ingin memberitahu kepada pendengar kita bagaimana awal mula globalisasi dapat mengubah sosial budaya kita. Wah, gimana tuh emangnya? Jadi, kita akan kembali lagi ke zaman peradaban manusia, di mana dulu sebelum adanya revolusi industri yang menghasilkan banyak teknologi. Mereka memulai dari zaman batu tua atau dikenal dengan Neolitikum, lalu diikuti dengan Neolitikum, yakni zaman masa muda dan revolusi pertanian. Nah, yang revolusi pertanian itu menjadi titik perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Karena sejak masa itu, mereka telah mampu membudidayakan hewan dan tumbuhan. Ya, benar sekali kata Adriel. Hal itu menjadikan kita muncul namanya abad modern awal yang mencakup abad pencerahan dan abad modern akhir, yakni dari masa revolusi industri hingga sekarang ini. Oh, revolusi industri yang diawali dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang kan? Lalu mesin uap itu juga digunakan pada transportasi seperti pada kereta api maupun kapal laut yang berlayar. Benar sekali, Le. Itu disebut dengan revolusi industri 1.0. Setelah itu ada revolusi industri 2.0, di mana ditemukan tenaga listrik yang menggantikan mesin uap, serta menjadikan mobil diproduksi secara massal pada revolusi industri ini. Setelah itu 3.0 kan, yang revolusi ini dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Benar sekali, Le. Tahu nggak di mana pada saat itu komputer pertama yang dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi? Kalau nggak salah namanya itu Colossus. Nah, semakin dikembangkan komputer, semakin canggih dan semakin kecil, sehingga mudah dipasang di mesin-mesin. Setelah itu, komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan juga pengendali produksi. Oh, ini yang membuat revolusi industri 4.0 kan, di mana menjadi tren industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Benar sekali, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Oleh karena itu, teknologi ini perlu digunakan secara positif. Oh, jadi globalisasi ini sangat berpengaruh ya, terutama di bidang teknologi saat ini. Sebenarnya globalisasi itu apa sih yang kita perbincangkan tadi? Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Nah, fenomena ini banyak melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Tahu nggak sih, selain ada pengertian, globalisasi itu ada teorinya loh. Seperti salah satunya ada kata Cochrane and Payne yang mengatakan globalists believe that globalization
is a reality that has concrete consequence for the functioning of people or institutions around the world. Besides that, they believe that the state and local culture will be lost in the hip culture and the same global economy. Wah, artinya apa itu? Artinya adalah para globalis itu percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang mempunyai konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Sebab itu, selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Memang contoh kita miliki terpengaruh kebudayaan lain itu seperti apa? Ini deh, coba kalian bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dong. dong. Coba kasih tahu ke para pendengar sedikit bahasa Inggris kalian. Hello everyone, introduce. My name is Adriel. I am a student. Nice to meet you all. If you meet me, please just say hello to me. Wah, merasa terkenal saja kamu, Dri. Minta disapa. Kan misalkan, kalau ada yang ketemu ya sapa aja. Coba dong kamu Renat, kasih tahu bahasa Inggris kamu. Hello everyone. Introduce me. My name is Ranat. I have a dream. If I am rich, I will travel the world. Nah, gitu aja deh. Coba dong Ale tunjukin. Okay. Hello everyone. My name is Alessandro. I am a high school student at Santa Teresia. If I had some money, my dream is buying some super bikes. Ya, itulah salah satunya contoh globalisasi bisa mempengaruhi kebudayaan kita. Contoh lain, misal, di mana kalau kita lihat banyak anak zaman sekarang, terutama generasi kita, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, namun lancar pada bahasa Inggrisnya. Setuju sih sama Yon. Inilah sebuah konsekuensi dari adanya globalisasi, seperti dikatakan Cochrane and Payne. Di satu sisi kita bisa dapat menikmati segala teknologi dengan kemudahannya. Namun di satu sisi jika tidak disikapi dengan sebaik mungkin, maka lama-kelamaan sosial budaya yang kita miliki akan hilang. Ada nggak sih dampak negatif dari globalisasi terhadap sosial budaya yang sudah sering kita lihat? Tentu ada dong. Seperti dampaknya muncul sikap-sikap individualisme, konsumtif, serta materialis. Sikap individual ini tentu bukan sikap yang banget kita sebagai orang Indonesia. Karena sebagai orang Indonesia, dari dulu kita hidup bersama, saling bergotong royong antar masyarakat, sehingga menimbulkan sikap sosial yang tinggi. Bener banget tuh. Tapi menurut saya dampak paling negatif adalah sikap konsumtif, di mana ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Kalau kita lihat, kalangan masyarakat konsumtif umumnya tinggal di perkotaan, tentunya memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar dalam hal pekerjaan dan penghasilan yang tinggi pula. Kalangan ini menjadi segmen konsumen yang paling berdaya di pasar, dengan mengkonsumsi hal-hal yang tidak diperlukan. Wah, benar sekali. Dengan tidak semua orang dapat merasakan hidup konsumtif, masyarakat yang sudah mengakses sumber daya dan peluang yang kerja baik, misalnya akan merasa tersisih secara sosial. Tapi itu kan dampak negatif saja yang disebutkan. Sebenarnya globalisasi ini juga mempunyai dampak positif terhadap sosial budaya tentunya. Seperti menuntun untuk masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau disebut juga dengan multikulturalisme dunia. Oh iya, menurut saya seperti bisa memicu adanya pembaruan kesenian, di mana seperti bisa kita lihat banyak sekali yang menggabungkan kesenian luar negeri dengan kebudayaan kita. Kita ambil contoh itu lagu Lati. Itu kan sebuah lagu gabungan ada alat musik daerah kita, serta digabungkan dengan alat musik EDM yang diadopsi dari luar negeri. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah globalisasi mempunyai dampak baik dan dampak buruk yang di tengah arus kemajuan akan segala hal kan? Iya, tentu dong. Terutama menurut saya yang paling memiliki dampak adalah perkembangan iptek yang tumbuh pesat, menjadikan adanya perubahan sosial di dalam diri kita. Memang seperti apa pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan sosial budaya di dalam diri kita? Misal kita ambil salah satu barang iptek yang sedang berkembang pesat seperti handphone. Handphone dapat mengubah sikap setiap orang menjadi bermacam-macam. Ada yang bisa memanfaatkan sebaik mungkin, sehingga bisa berguna, ada juga yang menggunakannya tidak baik, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif. Memang dampak negatifnya seperti apa sih?
Dampak negatif sih banyak, tapi salah satunya seperti kehidupan sosial yang lebih tergantung terhadap perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Menjadikan kita lebih sibuk terhadap gadget atau handphone masing-masing. Kalau kata orang zaman sekarang sih, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Lalu ada juga loh dampak seperti gadget ini membuat pengaruh budaya asing mempengaruhi kita. Misal, kita ambil contoh. Di Indonesia banyak sekali orang yang belajar budaya Korea. Namun orang Indonesia sendiri jarang mencari kebudayaan sendirinya di gadgetnya. Karena merasa dari luar negeri dianggap modern, sedangkan dari Indonesia itu dianggap tradisional. Oke deh, pokoknya pada kesimpulannya, kita sebagai manusia boleh mengikuti perkembangan globalisasi. Namun harus ditanggapi dengan sebaik mungkin sehingga dapat berdampak positif. Oke, sekian dari kami 3-in-1 Podcast pada hari ini. Saya Adriel Tambunan, terima kasih. Thank you. Iya. Gracias.